Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap panitia seminar dan orasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan seminar dan orasi ilmiah tahun 2022. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan orasi ilmiah ini secara langsung dan hanya bisa melalui video ini. Perkenalkan, saya Fathur Roji, salah satu dosen pengajar pendidikan jasmani dan kesehatan pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan memaparkan hasil kegiatan penelitian yang berbasis pengabdian kepada masyarakat dengan judul penguatan dasar-dasar pendidikan jasmani dan teknologi pendidikan, di mana kegiatan penelitian ini dilaksanakan secara participatory action research pada kelompok kerja guru pendidikan jasmani Madrasah Ibtidaiyah sekecamatan Tungtang yang berada di Kabupaten Semarang. Latar dari kegiatan ini adalah tidak adanya lulusan yang sesuai kompetensi pengajar untuk guru pendidikan jasmani pada Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Tuntang. Jadi seluruh gurunya ini hanya pada mapel penjas hanya diajar oleh rata-rata guru agama dan guru kelas. Tidak ada sama sekali yang lulusan keilmuan pendidikan olahraga atau serumpunnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang sangat mendasar yang akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, selama daring sendiri dari beberapa sekolah dan guru memberikan informasi bahwa tidak dilaksanakan penjas malah. Nah, ini tentu sebuah fenomena yang kalau di keilmuan yang saya dalami ini sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Memang idealnya ya guru ketika mata pelajaran penjas di MI atau SD ya ada minimal satu guru ya, pengajar yang memang berlandaskan keilmuan pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga dan rumpun ilmu yang sesuai ini. Nah, metode dari pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan merupakan penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal judul, ini bentuknya participatory action research, di mana keterlibatan kelompok kerja guru penjas atau di Tuntang ini disebut KKGOMI, kelompok kerja guru olahraga Madrasah Ibtidaiyah. Peneliti bersama kelompok tersebut memecahkan permasalahan. Ya, akhirnya di kegiatan ini ada 3 hal utama untuk menjalankan. Yang pertama dilaksanakan FGD, Focus Group Discussion, untuk membahas isu permasalahan yang ada. Tidak hanya dari pemikiran dasar peneliti, tapi digali bersama-sama dengan kelompok tersebut. Jadi awalnya isu yang peneliti tangkap kan memang tidak adanya guru penjas yang sesuai dengan keilmuan gitu. Nah, ditangkap baik oleh kelompok KKGOMI tersebut, akhirnya membuat sebuah kesepakatan bentuk kegiatan. Nah, di sini kegiatannya adalah pelatihan. Jadi pelatihan tentang ada 2 hal utama, yaitu dasar pendidikan jasmani, yang kedua
terkait dengan teknologi pendidikan yang dapat dijalankan pada Penjas ini, khususnya ketika daring. Nah, selanjutnya setelah FGD ditentukan kegiatannya, terkait apa saja materinya dan siapa saja yang menyampaikan. Kemudian tahap selanjutnya terakhir adalah evaluasi dari kegiatan jalannya kegiatan bersama KKGUMI ini. Adapun untuk hasil dan pembahasan, tahap persiapan dimulai dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan NH. Ya, jadi pada tanggal 27 Juli Menteri melakukan wawancara untuk menggali. Awalnya demikian, dan menghasilkan data informasi bahwa ada 3 hal mendasar permasalahan yang dihadapi MI yang berada di Kecamatan Tuntang, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran Penjas secara daring. Yang pertama tadi, kompetensi guru Penjas, sama sekali tidak ada yang berlatar belakang lulusan pendidikan olahraga atau serumpun ilmunya. Yang kedua, kemampuan guru dalam penguasaan teknologi dalam pembelajaran secara daring. Yang ketiga, sarana dan prasarana belum memadai dalam pembelajaran Penjas. Tapi sesuai dengan kesepakatan, ini permasalahan yang diurai, yang dipecahkan fokus pada 2 hal mendasar tadi, kompetensi guru dan penguasaan teknologi untuk pembelajaran daring yang kurang. Nah, pada tanggal 29 Juli dilaksanakan diskusi dengan informan NH, DS, dan MNI yang menghasilkan beberapa data informasi sekaligus kesepakatan pelaksanaan kegiatan, bentuk kegiatan dan isi materi serta pematerinya. Nah, di sini juga disepakati bahwa pelaksanaan secara luring tapi dengan penerapan protokol kesehatan, karena memang masih dalam keadaan pandemi dan sesuai regulasi tidak boleh dalam sehari dilaksanakan lebih dari 3 jam di wilayah Tuntang ini untuk kegiatan secara luringnya. Nah, selain itu didapatkan informasi juga bahwa di KKGUMI ini jumlah total MI di Tuntang itu sebenarnya ada 10 MI, tapi yang aktif di kegiatan KKGUMI hanya 9. Nah, selanjutnya telah ditetapkan tanggal pelaksanaan pada 30 sampai dengan 31 Agustus bertempat di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Pemateri yang dipilih dari salah seorang dosen dari UNS, Bapak Abdul Aziz Purnomo Sidik, MPD. Nah, selanjutnya untuk informasi utama, informan dan jajaran pengurus beserta peneliti menyiapkan secara bersama-sama terkait kesiapan penyelenggaraan. Jadi di sini bentuk partisipasinya adalah demikian. Jadi bersama-sama dengan kelompok kerja guru itu dan beberapa kepala madrasah yang ada di situ terlibat untuk memonitoring demikian. Nah, berdasarkan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung, didapati hasil bahwa latar belakang pengajar guru MI Kecamatan Tuntang tidak ada yang kualifikasinya sesuai dengan lulusan pendidikan olahraga atau ilmu serumpun. Tentunya ini untuk akan menghambat guru dalam kompetensinya mengajar Penjas. Selanjutnya, hasil lainnya menunjukkan bahwa pelatihan ini diberikan untuk teknologi pendidikannya, diberikan Canva dan pelatihan poster manual untuk
membuat materi yang dapat digunakan dalam mengajar penjas secara teoritis. Demikian. Nah, untuk hal lainnya terkait kekurangan kegiatan ini, waktu pelatihan yang dirasa terbatas bagi peserta. Guru-guru KKGOMI ini beranggapan bahwa pelatihan ini baik untuk dilaksanakan secara rutin. Jadi mungkin setiap bulan sekali atau bagaimana. Nah, ini masih dirumuskan dengan pengurus KKGOMI sebagai luaran dari hasil kegiatan ini. Jadi tidak hanya berhenti dari kegiatan pelatihan ini, tapi peneliti mendampingi kelompok KKGOMI ini ke depan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ini. Memang idealnya tadi pengajar ya harus sesuai lulusan keilmuannya, tapi kalau melihat fakta di lapangan dengan berbagai kendala dan kondisi, ya hal yang paling terdekat yang bisa dilaksanakan ya memberikan dampingan terhadap kelompok kerja guru tersebut. Sebagai evaluasi memang jalannya kegiatan untuk pelatihan memang kurang waktunya dari segi waktu. Untuk lain halnya berjalan dengan lancar dan para peserta secara dasar pendidikan jasmani telah mendapatkan pelatihan dari Bapak Abdul Aziz tadi, seorang dosen UNS dari Fakultas Keolahragaan, dan para peserta menjadi semakin paham dasar dari pendidikan jasmani itu sendiri. Bagaimana mengajar, yang tidak boleh dilakukan, dan ruang lingkupnya apa saja yang harus dikuasai. Demikian sebagai simpulan dari kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, guru penjas di MIS Kecamatan Tuntang tidak ada yang lulusan pendidikan olahraga atau serumpun ilmu olahraga tersebut. Yang kedua, guru-guru KKGOMI Tuntang telah mendapatkan pelatihan berupa dasar-dasar pendidikan jasmani dan penguasaan media teknologi pendidikan berupa media aplikasi Canva dan poster MyWall. Untuk dasar-dasar pendidikan jasmani ini sendiri diberikan dengan materi pengertian dasar dan hakikat penjas, ruang lingkup dan manfaat penjas, langkah mengajar penjas yang baik, dan evaluasi dalam penjas. Nah, untuk Canva digunakan untuk membuat infografis dan poster MyWall untuk membuat poster animasi yang dapat digunakan dalam mengajar pendidikan jasmani secara teoritis. Terakhir, simpulan terakhir, kegiatan pelatihan waktunya kurang memadai sehingga dibutuhkan dampingan lebih lanjut. Demikian sebagai penutup saya sampaikan kalimat penutup saya. Pendidikan jasmani ini bukanlah mata pelajaran sampingan yang hanya dijadikan selingan dan diajarkan dengan sembarangan. Lebih dari itu, penjas merupakan sarana pendidikan yang menyeluruh atau holistik dengan penekanan pencapaian kebugaran dan pembudayaan gerak aktif dalam kehidupan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.